Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Baik, ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Bapak akan menyapa kalian, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam kesehatan ya. Sehat walafiat, sehat yang membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang amanah. Ya. Setelah sebelumnya kita minggu lalu belajar tentang jujur, ya, banyak belajar tentang jujur, mulai pengertiannya, kemudian dalil naklinya, kemudian hikmah jujur dan cara penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari. Nah, kali ini kita akan belajar tentang amanah. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita sebelum belajar berdoa dulu ya. Berdoa dulu, doa yang biasa kita baca sebelum belajar, diantaranya doanya seperti ini, berikut ini. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawali doa ini belajar kita senantiasa ada keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, ya. Sekali lagi, minggu lalu kita belajar tentang jujur ya. Siapa di antara kalian yang masih ingat ya pengertian jujur? Ya. Mungkin kalian masih ingat ya. Jujur itu adalah apa? Ya. Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan sebenarnya. Kemudian siapa di antara kalian yang masih ingat ya dalil ya dasar hukum jujur itu? Quran surat apa, ayat berapa? Ya. Mungkin kalian masih ingat ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 42 ya. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya. Oke. Nah, itu dalil tentang jujur. Kemudian juga ya hikmah jujur dan cara penerapannya, mungkin kalian masih ingat ya. Nah, hari ini Bapak akan memberikan materi amanah. Namun sebelumnya Bapak ingin menyampaikan satu ya pernyataan dari seorang motivator. Mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita. Beliau mengatakan 2 kunci kesuksesan. Yang pertama disiplin, yang kedua semangat. Nah, mudah-mudahan dengan kata-kata motivasi dari seorang motivator menjadikan kita menjadi orang-orang yang disiplin dan semangat ya. Disiplin dalam belajar, kita akan disiplin memfokuskan diri untuk belajar tentang sifat amanah ya. Kemudian kita juga harus semangat ya dalam belajar, harus sungguh-sungguh. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memegang dan mengamalkan 2 kunci kesuksesan ini, yaitu disiplin dan semangat. Oke. Nah, selanjutnya sebelum materi disampaikan, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah proses pembelajaran siswa ini kalian mampu menunjukkan sikap yakin terhadap ajaran Allah dan menjalankan sikap amanah dalam kehidupan sehari sesuai dengan perintah agama. Intinya dari tujuan pembelajaran ini adalah setelah melalui proses pembelajaran, siswa, anak-anakku sekalian mampu ya, di samping mengetahui, mampu menjelaskan ya pengertian dari amanah, kemudian mampu menjelaskan dalil dan nakli, dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan amanah, kemudian mampu menjelaskan apa hikmah
atau manfaat dari amanah, dan bahkan bagaimana menjelaskan penerapan perilaku amanah ini dalam kehidupan saya. Itulah inti tujuan pembelajaran pada kali ini. Oke, selanjutnya sebelumnya Bapak ingin mengadakan tes potensi awal atau pretest dulu ya, sebelum materi ini disampaikan. Jadi proses ini, pretest ini disampaikan kepada kalian sebelum materinya disampaikan, materi amanahnya. Oke, Bapak kasih waktu ya, nanti beberapa menit untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian tentang pengetahuan kalian berkaitan dengan amanah. Oke. Ya, itu bisa dikondisikan waktunya. Ya, 5 menit atau 10 menit. Oke, selanjutnya Bapak punya gambar nih. Ada gambar. Silakan kalian amati gambar dan video yang akan diputar di bawah ini. Di gambar 1 nih, itu apa yang akan kalian lakukan jika menemukan dompet orang lain di jalan, ya. Nah, gambar kedua, tidak menerima suap, ya, orang akan menyuap ditolak, ya, karena ini bertentangan dengan amanah. Ya, kemudian ya, orang yang amanah ini apabila menemukan dompet di jalan, tentunya dia akan yang pertama dibuka adalah mencari KTP, kemudian di situ ada namanya siapa, alamatnya di mana, maksudnya untuk bagaimana dompet ini bisa kembali kepada sang pemilik, ya, kepada pemiliknya. Itulah orang yang amanah, dia akan mengembalikan barang, ya, barang orang lain, barang yang bukan miliknya kepada pemiliknya, gitu ya. Oke, selanjutnya, jadi sebetulnya amanah itu apa? Nah, pengertian amanah itu artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Kan amanah juga berarti diartikan sebagai pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Nah, amanah diartikan pula sebagai sikap dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan orang lain kepadanya. Ya. Tuh. Nah, ini pengertian amanah. Kemudian selanjutnya, apa dasar hukum amanah? Nah, dasar hukum amanah atau dalil yang berkaitan amanah ini ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, ya, maksudnya Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Al-Anfal ayat 27. Nah, inilah dalil, ya, dalil dari sifat amanah. Kemudian selanjutnya ada juga hadis yang berkaitan dengan amanah ini, ya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Ya, qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Rasulullah SAW bersabda, jika sifat amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat atau tanda kiamat semakin dekat. Lalu seorang sahabat bertanya, bagaimanakah yang dimaksudkan sifat amanah disia-siakan itu ya Rasulullah? Baginda Rasulullah SAW menjawab, jika sesuatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Ya, itu hadis riwayat Bukhari, ini hadisnya sahih. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan macam-macam amanah. Jadi perilaku amanah menurut objeknya dapat dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala misalnya menjalankan sholat, menunaikan zakat, dan menjaga perilaku tercela, ya. Kemudian yang kedua, amanah terhadap sesama manusia, terhadap semua manusia. Misalnya ketika dititipkan pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Ya, ada teman kita menitipkan barang, maka kita harus sampaikan, ya, kepada yang berhaknya. Nah, ini amanah terhadap sama manusia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Ya, misalnya dengan cara menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan, maka harus diperhatikan, ya. Senantiasa diri kita juga harus diperhatikan sehingga diri kita itu mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini amanah terhadap diri sendiri. Nah, itulah macam-macam amanah, ya. Jadi 3, ya. Amanah terhadap Allah SWT, amanah terhadap sama manusia, kemudian amanah terhadap diri sendiri.
Oke, selanjutnya, nah bagaimana ya, setelah kita mengetahui pengertian amanah, mengetahui dalil amanah, kemudian mengetahui macam-macam atau bentuk amanah, maka bagaimana perilaku amanah ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari ini diantaranya pertama dengan menjaga rahasia orang lain. Ya, orang punya rahasia, harus kita jaga, menjaga rahasia orang lain. Kedua, menjaga barang titipan, ya, dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Kemudian tidak menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan. Yang terakhir, memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penerapan perilaku amanah dalam kehidupan sehari. Ya, memelihara semua nikmat, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, maka kita pelihara. Nah, dengan memelihara semua nikmat tersebut, maka kita telah menerapkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya, apa hikmah atau manfaat perilaku amanah ini? Nah, hikmah perilaku amanah ini pertama, orang yang amanah akan selalu dipercaya orang lain. Jadi kalau kita ingin dipercaya, maka berperilakulah amanah. Kemudian orang yang amanah akan mendapat kemudahan dari Allah SWT. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah SWT, maka salah satunya adalah dengan kita menanamkan atau mengamalkan perilaku amanah. Ya, kemudian orang yang amanah akan termasuk orang yang bertakwa. Nah, demikian pula kalau kita ingin memposisikan diri kita sebagai orang bertakwa, maka bersifatlah amanah, berperilakulah amanah. Kemudian orang yang amanah akan mendapatkan simpati dari semua pihak, ya, baik kawan maupun lawan. Nah, termasuk yang terakhir yaitu kalau kita ingin mendapatkan simpati, ya, simpati dari kawan maupun lawan, maka berperilakulah amanah. Nah, inilah diantara hikmah atau manfaat perilaku amanah. Nah, dengan berakhirnya hikmah perilaku amanah, berakhir pula pembelajaran kita kali ini. Mungkin apa yang disampaikan ada manfaatnya walaupun singkat. Allah, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin minggu depan kita akan melanjutkan, ya, pembelajaran itu kepada materi istiqomah. Nanti dijelaskan juga bagaimana pengertiannya, dalilnya, kemudian hikmah, manfaat istiqomah dan penerapan prinsipnya. Tapi nanti di minggu depannya lagi, insyaallah, ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup, ya, dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.